kita di dalam Islam dan kejemaatan, datangkan mereka ke masjid. Sesederhana itu saja. Ya. Karena kita secara pribadi tidak mampu untuk mentarbiyati sendiri, ya, pada anak-anak kita. Huzur menyampaikan, datangkan mereka ke masjid. Biarkan mereka bertemu dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sulit. Kan begitu. Tentu kita merasakan berbagai macam kondisi itu. Bagaimana kesulitan untuk mendatangkan anak-anak kita. Ini dia tuntutannya. Tuntutan Idul Adha, tuntutan Idul Kurban adalah mengorbankan anak-anak kita. Bukan mengorbankan disembelih, ya, tetapi mengorbankan sifat kebinatangan dari anak-anak kita. Secara fitrati, secara asal muasal daripada manusia, alamiahnya itu membawa kepada keburukan, ya. Karena nafsu amarah, ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu membawa kepada keburukan. Ya, pada hakikatnya kebinatangan, ya. Makan, minum, tidur, itu saja, ya. Kita susah payah untuk menyediakan makanan sebanyak-banyaknya, seenak-enaknya, begitupun dengan minuman, begitupun dengan menyediakan tempat untuk tidur senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya, tetapi lupa bagaimana ia harus mengingat dan memperhatikan, ia harus mengenal Tuhannya. Sehingga inilah yang harus kita sembelih, hawa nafsu. Hawa nafsu berlebih-lebihan dari makanan, hawa nafsu berlebih-lebihan di dalam minuman, hawa nafsu berlebih-lebihan di dalam tidur, ya, itu demikian. Ya. Baru bertemu dengan Tuhan. Ya. Apalagi saat ini, jadi bukan hanya makan, minum, tidur saja, ya. Tapi bagaimana senjata kaum Dajjal pun turut serta dan sangat mengambil alih anak-anak kita. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi anak-anak Tuhan? Bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak soleh yang akan mendoakan bapak ibu, ya, kedua orang tuanya? Kalau anak-anak kita serahkan kepada kaum Dajjal. Ini nasihat ini untuk kita semua, terutama untuk saya juga. Saya belum memiliki anak. Apakah Bapak Ibu rela? Apakah Bapak Ibu ikhlas menyerahkan anak-anak Bapak Ibu sekalian kepada kaum Dajjal? Tentu saja tidak. Mereka kini sangat tenggelam dengan gadget-gadget itu. Bagaimana coba perhatikan? Bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana mereka berinteraksi dengan Tuhan? Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam agar kita mampu mengarahkan agar kita dapat menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam anak-anak kita. Bagaimana caranya? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kita, ya, jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang terdepan di dalam setiap langkah kebaikan-kebaikan, di dalam setiap langkah ketakwaan demi ketakwaan. Ya.